Bunda Yekti. Waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 40. Mau dimulai dahulu? Ini Putri Setiani. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi kon yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menginspirasi anak-anak juga orang tua. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana asiknya berhitung matematika. Seperti tahu bahwa matematika itu oleh sebagian anak-anak kita, mereka merasa tertekan kalau begitu mendengar. Nah, kali ini presenter kami memaparkan adalah menghitung asik. Nah, ini dia, kita dulu kita lihat bagaimana kita nanti kita hitung kali ini disampaikan oleh presenter yang sangat hebat. Beliau SP. Beliau adalah seorang guru SMP Negeri 1 yang akan didampingi juga oleh moderator yang luar biasa handalnya. Beliau adalah Ibu Vera SPD. Bersama saya dari TK Bintang. Ibu yang kami hormati, maka Afikan pada malam hari ini kami serahkan bukunya kepada Vera selaku. Kami persilahkan. Terima kasih Bunda Yekti. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih telah bergabung di sesi 7 ini. Sebagai presenter pada malam ini adalah Ibu Tri Setianingsih SPD. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Klego. Sebagai host adalah Ibu Yekti Handayani dari TK Bintang Nusantara dan saya Vera Oktavianita sebagai moderator. Bapak Ibu yang terkasih, berhitung merupakan hal yang banyak tidak disukai oleh anak-anak. Untuk itu pada malam hari ini Ibu Tri Setianingsih mempunyai kiat dan cara mengubah berhitung yang tidak disukai menjadi disukai, yaitu melalui materi yang akan disampaikan tentang berhitung asik tanpa kalkulator. Kepada Ibu Tri Setianingsih, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Vera dan Ibu Yakti yang telah berikan kesempatan pada saya. Bapak Ibu, ya, ini pertama ini agak ndredeg juga nih. Matematika, saya ingin menyampaikan tentang pelajaran matematika. Intinya, ketika saya menjadi seorang guru, itu seringkali sampai sekarang, walaupun itu tidak dimulai dari dulu sebenarnya, tapi memang 5 tahun terakhir ini saya melihat banyak anak-anak yang ketika diajar matematika itu menjadi kurang menarik begitu. Nah, kemudian sebenarnya materi ini pun juga sudah lama ada, cuman jarang diberikan. Toh pada akhirnya perhitungan itu juga begitu saja. Namun ada kalanya Bapak Ibu itu ini pelajaran kelas 7. Jadi ini pelajaran kelas 7. Namun seringkali Bapak Ibu guru itu kadang tidak memberikan ini. Karena kembali lagi perhitungan itu juga seperti itu. Padahal gimana Bu? Suaranya tidak terdengar. Oh, saya tidak terdengar. Oke, sebentar. Dari tadi.
Sudah, Bu? Apakah masih kurang? suaranya kayak jauh gitu. Ini padahal udah tak di Hanui. Masih jauh? Itu Bu, kecil jauh begitu. Oh. Di Bandungan cukup jelas dan keras. Oh. Mungkin di Bu Yektinya yang sinyalnya agak problem mungkin Bu Yekti. Maaf kan. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi intinya perhitungan itu sebenarnya hal biasa. Perhitungannya juga seperti itu saja. Namun ketika kita melihat anak, misalkan kita di rumah melihat anak itu lebih asik main game, seringkali saya ajak, ayo kita lomba dengan Bunda, misalkan menghitung, tidak boleh pakai kalkulator begitu. Tentu saja kita mengajaknya ke bilangan yang kecil terlebih dahulu, kemudian menuju ke yang besar. Namun pada hakikatnya namanya matematika itu mau tidak mau, suka tidak suka, memang perkalian dan pembagian mulai dari 1 kali 1 sampai 10 kali 10 itu memang harus dihafal oleh anak-anak. Nah, yang pertama sebelum kita mengarah ke perhitungan asik tanpa kalkulator akar pangkat 2, terlebih dahulu di sini Bapak Ibu, saya ingin memberikan tentang perkalian puluhan dengan puluhan dulu. Ini syaratnya harus hafal dulu dengan 10 sampai 10 kali 10 ya, di bawah perkalian 100, maksudnya 10 kali 10 100 itu di bawah itu berarti anak harus sudah hafal terlebih dahulu. Dan jangan kaget, anak-anak kami yang di SMP Negeri 1 Klego itu setiap kali saya masuk kemudian memberikan soal perkalian di bawah 100, hasil 100 itu masih banyak yang kalau dites seperti itu masih banyak yang belum lulus. Dan ini pun saya temui ketika saya kebetulan saya sampai mengajar di SMP itu juga ada bimbel anak-anak SMA pun begitu ternyata. Zaman sekarang itu anak SMA perkalian di bawah 100 juga masih tidak hafal gitu. Kemudian perkalian ini mungkin terkesan biasa, tapi dengan permainan ini akhirnya harapan seorang guru ini akan merangsang anak untuk suka ternyata caranya beda begitu, sehingga anak itu sendiri akan mencoba banyak hal, maksudnya banyak bilangan-bilangan yang akan dipakai untuk latihan. Nah, ini yang pertama adalah perkalian puluhan dengan puluhan. Perkalian puluhan dengan puluhan ini nanti akan berbeda lagi jika puluhan dengan 20-an. Ini puluhan maksud saya adalah 10, antara 10 dengan 20. Jadi di puluhan dengan puluhan itu yang saya maksud adalah 10 antara 10 dengan 20. Perkalian seperti perkalian 12 kali 12. Ketika kita mengalikan 12 kali 12, maka anak itu biasanya kan mengerjakan dengan gunggung sumsum seperti itu. Ada 2 tahap nih. 2 kali 2, kemudian 2 kali 1, 1 kali 2, baru 1 kali 1, kemudian dijumlah. Nah, kemudian kita ajarkan hal-hal yang berbeda. Harapannya menarik hal ini untuk menarik anak melakukan ini cara baru ini begitu. Nah, 12 itu yang dikerjakan pertama kali adalah 2 kali 2. Nanti akan saya peragakan dengan video lain. 12 kali 12 itu berarti 2 kali 2 dikalikan hasilnya 4. Kemudian yang saling kari itu dijumlah.
Jadi 12 ditambah 2 itu hasilnya 14. Sehingga 12 dikali 12 itu hasilnya adalah 144. Bagaimana dengan 13 kali 16? 13 kali 16 itu berarti 6 dulu. 3 kali 6. 3 kali 6 adalah 18. Menyimpan 1 ditaruh di atas 3, kemudian yang saling kari itu dijumlah. 1 ditambah 13 adalah 14. 14 ditambah 6 hasilnya adalah 20, sehingga hasil 13 kali 16 itu adalah 208. Jadi sebelum kita ke sana, ke akar pangkat tadi, kita merangsang anak-anak untuk mengerjakan ini terlebih dahulu. Contoh lain adalah 17 kali 18. 7 kali 8 itu adalah 56, menyimpan 5. Menyimpan 5 itu berarti 5 ditambah 17. Kemudian ditambah 8 itu hasilnya 30, sehingga hasil akhirnya adalah 306. Bagaimana jika bilangannya sama? Bilangannya sama. Di sini ketika kita mendapatkan soal, kemudian ketika saya memberikan soal seperti ini, anak bertanya, bagaimana kalau itu soalnya 17 kali 28, Bu? Begitu. Nah, kemudian karena itu ada teknik lain, maka saya pending dulu. Kita bicara tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2 dulu. Jadi untuk rangsangan pertama baru ke arah bukan kali 2. Kemudian baru ke pangkat 2. Bagaimana jika itu sejenis? Jadi 3 seperti tadi 12 kali 12, kemudian kita melonjak ke 13 kali 13. 13 pangkat 2, 13 pangkat 2, kalau SD itu kan berarti 13 kali 13 secara gunggung sustu. Nah, kemudian di SMP anak senang. Anak saya pun kan seperti mereka senang. Harapan saya pun nanti Bapak Ibu juga bercanda dengan anak-anak di rumah yang masih kecil tentunya, itu dengan cara seperti ini. Kemudian 13 kuadrat bagaimana? 13 kuadrat itu berarti berawal dari yang paling belakang. Di sana ada angka 3. Masing-masing bilangan itu 1 dan 3 itu masing-masing dikuadratkan sebenarnya. Ditaruh di depan untuk yang 1 kuadrat, 9 itu diperoleh dari 3 kuadrat. Kemudian 6 itu dari mana? 6 itu diperoleh dari 1 dikali 3 dikali 2, hasilnya 6. Nah, bagaimana kalau sisa? Kalau sisa di tengahnya, sisa bagaimana? Seperti 23 kuadrat. 23 kuadrat itu berarti berangkat dari belakang, 3 kuadrat itu adalah 9. Kemudian yang tengah 2 kali 3 adalah 6 dikalikan 2. Jadi 2 kali 3 dikalikan 2 itu 12. Menyimpan 1. Menyimpan 1, kemudian 2 ini dikuadratkan, yaitu 5 hasilnya. 2 kuadrat itu 4, tadi menyimpan 1, hasilnya adalah 5. Nah, tadi kalau ini berlaku untuk bilangan besar, untuk kuadrat ini berlaku untuk bilangan besar seperti 39, 52, terserah mau 78, 79 ini berlaku. Tetapi kalau yang perkalian tadi ini hanya berlaku untuk yang puluhan saja, karena yang dengan 2 misalkan 13 kali 26 itu tekniknya ya. Tapi materi kita hari ini sampai di sini dulu. Nah, bagaimana dengan 52 kuadrat? Itu berarti 2 dikuadratkan, itu hasilnya 4. Kemudian 5 kali 2 itu 10, dikali 2 20, menyimpan 2, yang ditulis adalah 0. Kemudian 5 kuadrat itu adalah 25, tadi menyimpan 2, maka hasilnya 27. Nah, anti atau lawannya si akar itu adalah akar pangkat 2.
Kalau tadi 39 kuadrat sama dengan 1521, maka akar dari 1521 itu mestinya adalah 39. Seperti di sini, akar 9. Akar 9 itu berarti, dan saya yakin anak-anak sudah banyak yang hafal. Kemudian akar 25 itu adalah 5. Akar 81, 9. Ini adalah akar-akar sempurna yang akar-akar sempurna itu berarti ada 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Bagaimana kita menghitung akar 8? Bagaimana kita menghitung 13? Iya, jadi kadang anak-anak dulu itu bagaimana? Nah, dalam matematika ada ilmunya, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan cara bilangan ganjil. Menerapkan dengan cara bilangan ganjil. Bagaimana proses penerapan bilangan ganjil tersebut? Kita tahu bahwa bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 7 dan seterusnya. Bagaimana akar 8 digunakan dengan cara ganjil? Langkahnya adalah dikurangi terlebih dahulu dari bilangan ganjil yang paling pertama. 8, akar 8. Oh, berarti 8 dikurangi 1. 1 merupakan bilangan ganjil yang pertama. Hasilnya 7, kemudian 7 dikurangi bilangan ganjil berikutnya yaitu 3. Hasilnya 4. 4 dengan berapa bilangan ganjil yang dipakai adalah yang bisa untuk mengurangi tadi adalah 1 dan 3. Berarti jumlahnya ada 2. Maka di sana adalah ini merupakan pembagi akhir. Maksudnya pembagi dari sisa yang ada. Jadi akar 8 itu diperoleh 2. Tadi sisanya 4. Bilangan 2, 4 per 5. Dicari adalah 2,8, mendekatilah. Kemudian ada satu cara lagi, nanti yang kita bahas ada 3 cara. Yang pertama, pendekatan itu bagaimana? Pendekatan itu adalah kita mendekatkan angka 8 atau bilangan 8 ini ke bilangan akar sempurna di bawah dan di atasnya. Angka sempurna atau akar sempurna maksud saya, akar sempurna di bawah 8 itu adalah 4 dan akar sempurna di atas 8 itu adalah 9. Kemudian di sini dicari selisihnya. Selisih 4 adalah 4, selisih 4 dengan 9 adalah 5, sehingga akar 8 itu adalah akar 4 itu yang paling depan, ditambah selisih yang dekat tadi dibagi dengan selisih yang jauh. Jadi hasilnya hampir sama. Meskipun nanti ketika kita mencari dengan kalkulator pasti ada beda sedikit lah, karena ini namanya desimal itu biasanya ada perbedaan. Nah, untuk bilangan ganjil dan dengan cara pendekatan ini memang bisa gunakan untuk bilangan-bilangan yang kecil. Jadi untuk bilangan kecil saja. Bagaimana dengan bilangan besar nanti? Nah, kita ketika contohnya begini. Akar dari 3, 2, 5, 3, 8, 1 atau mungkin yang lebih tinggi lagi, terserah mau beberapa itu terserah. Jadi seringkali, nah hal-hal seperti ini, soal-soal seperti inilah yang akan kita gunakan game dengan anak-anak ketika anak-anak asik bermain HP atau smartphone atau apa, anak-anak kita seperti ini. Nah, rata-rata yang saya lakukan adalah kemudian lomba-lomba. Nah, untuk bilangan besar, ini adalah yang paling efektif itu adalah dengan cara calandra namanya. Calandra ini pengerjaannya begini. Akar 8 itu perkalian kembar yang memenuhi atau kurang dari 2 itu adalah
sehingga diperoleh 2 kali 2. Yang atas adalah 2 kali 2. 2 kali 2 itu diambil karena perkalian kembar di bawah 8 atau sama dengan 8. Kemudian 2 kali 2 hasilnya ditaruh di bawah 8. Salah satu bilangan 2 itu ditaruh di atas, seperti di bagian, ditaruh di atas. Ya, ke bawah itu bukan dikali tetapi ditambah. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. 8 itu adalah di bawah ini adalah 400. 400 itu diperoleh mohon maaf saya ilustrasikan di sini. Mohon maaf saya tidak pakai laptop, jadi saya pakainya ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika saya mempunyai akar 8 itu tadi 2 kali 2 perkalian kembar itu adalah 2 kali 2. Nah, salah satu 2 ini kita taruh di sini. Kemudian hasil kalinya adalah ditaruh di sini. Kemudian ini kita kurangi seperti biasa dalam pembagian, maka 8 dikurangi 4 itu adalah 4. Nah, ketika pembagian itu adalah menurunkan satu angka, tapi kalau di dalam, ini kan sebenarnya dalam matematika 8 itu bisa ditulis kalau desima 0,0000 begitu. Dan seterusnya. Nah, ketika dalam mencari akar, ini adalah menurunkannya 2 kali, 2 angka maksud saya. Jadi kalau pembagian itu hanya 1, kalau di akar itu kita turunkan 2 sekaligus. Jadinya di sini ada 400. Kemudian 2 kali 2 ini kita tambah 2 tambah 2, ditaruh di bawahnya. Begitu. Di sini ada titik-titik sebenarnya. Di sini titik-titik. Titik-titik ini berapa? Titik-titik ini angkanya harus sama. Ketika ini 3, maka di sini pun juga 3. Ini 8, di sini juga 8. Hasil kita memilih angka ini dari mana? Dari sini. Kita melihat di sini 400 seperti pembagian. Bahwa 40 berapa kali berapa harus sama dengan atau kurang dari 400. Nah, ketika kita mencari berarti tadi sudah dicari nilainya adalah 8. 8 ini berarti 48 kali 8 ditaruh di bawahnya 400. Yaitu 4 nih. 4, 64, 4 kali 8 itu 32, ditambah 32 ditambah 6, hasilnya adalah 384. Salah satu 8 ini kita taruh di sini, karena tadi sudah koma, maka ini di koma 8, 2,8. Nah, di sini kita turunkan 6, 1. Ketika kita mau ngambil 2 angka di belakang koma, maka ini harus kita turunkan lagi 2 angka, 1600. Bagaimana dengan 48 ditambah 8 taruh di bawahnya? Berarti 48 ditambah 8 itu adalah 56. Dan sekali lagi di sini ada titik-titik. Dan titik-titik itu angkanya harus sama. 500 berapa? Kalau kita lihat berarti kalau 3 itu kan kelebihan. 563 kali 3 itu
500 kali 3 saja sudah 1560 kali 3 itu sudah 180, berarti lebih dari 1600. Ya, kita ambil yang 2. Di sini 2, di sini juga 2. Maka hasilnya adalah 4, kemudian 12, sisa 1, 12 sisa 1 berarti 11 nih. Maka ini adalah 6, ini adalah 7, dan di sini 4 adalah 4. Dan salah satu 2 kita taruh di sini. Maka diperolehlah akar itu 2,82. Nah, biasanya kita bisa bermain game dengan anak-anak. Nah, ini kan bilangannya kecil. Ayo, kalau kita misalkan kalau saya punya soal, misalkan terserah Bapak mau memberi soal pada anak, misalkan 1, ayo akar 1000 atau inilah misalkan akar 12.300, 1, 2, 3, 4, 5 berapa begitu. Maka kita kerjakan dalam calandra ini harus kita kelompokkan dua dari belakang dulu Bapak Ibu. Jadi ini kita kelompokkan dua dulu, artinya ini nanti kelompok-kelompok yang akan kita kerjakan. Dan seperti biasa di belakang ini adalah 0, 0 gitu. Tergantung nanti kita akan mengambil berapa. Biasanya kalau saya tuh biasanya saya hanya cukup mengambil 1 angka di belakang desimal atau 2 lah. Nah, kemudian setelah dikelompokkan dua-dua seperti ini, yang paling depan itu sisanya hanya 1 angka maksudnya, 1 angka. Dan nilainya adalah 1. 1 inilah yang akan kita kerjakan dulu. 1 itu di bawah 1 angka kembar atau perkalian kembar yang memenuhi siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah 1 kali 1. 1 kali 1 adalah 1 ditaruh di bawah. Sementara salah satu ini kita taruh di atas sebagai hasil. Ini kita kurangkan dulu. Ini adalah 1 dikurangi 1 adalah 0. Sekali lagi turunkan 2 angka sekaligus. Berarti di sini adalah 23. Kemudian 1 ditambah 1 terus di sini 2 begitu. Kemudian 2 ini adalah 2 titik-titik tadi 23. Saya kehabisan. Kembali ke sini 2 ini adalah hasil penjumlahan 1 ditambah. Kemudian 23 yang memenuhi adalah 21 kali 21. Jadi 1 di sini harus kembar. Bila ditambahkan baru ini harus kembar. Hasil kalinya adalah 21. Kita kurangkan, ini berarti 2. Turunkan angka 2 angka sekaligus yaitu 45. Jangan lupa hasil 1 ini kita 45 Lanjutkan di sini 21 ditambah 1. 21 ditambah 1 itu adalah 22. Begitu. Dan titik-titiknya di sini harus sama. 2, 4, 5. Ternyata yang memenuhi hanya 1. Jadi 221
kali 1 itu adalah 221. Ketika kita berikan di sini 2, maka di sini pun harus 2. Dan ternyata kalau sini dan 2, maka hasil di sini sudah melebihi. Jadi tidak boleh. Ini melebihi. Maka di sini hasilnya adalah 2, 1 begitu. 2, 2, 1 di sini berarti nilainya adalah 1. Dan 2, 2, 1 ketika kita tambahkan berarti ada 2, 2, 2 begitu. Kita lanjut ke bawah. Ini kita kurangkan berarti hasilnya 4, dan ini kita kurangkan hasilnya 2, kita turunkan 0 karena di sini habis. Maaf, nutup sendiri Bapak Ibu, maaf. Nah, kemudian kita lanjut karena di sini tadi sudah 0, maka kita turunkan 0 ini tadi. 22, maka pun yang memenuhi hanya 1. Sehingga ini tempatnya habis, ini saya agak kesulitan ke bawah, maka di sini adalah koma 1. Kenapa koma? Karena di sini yang sudah menurunkan angka 00 begitu. Maka dari akar 1, 2, 3, 4, 5 tadi adalah 111,1, mendekati. Jadi nanti kalau kita main game dengan anak-anak itu, ayo dicari dulu, nanti kemudian dicocokkan dengan kalkulator, maka memang tidak persis namun akan mendekati seperti itu. Jadi harapan seorang guru atau orang tua, permainan ini pertama adalah mengasah anak agar anak rajin. Sebenarnya untuk mengalihkan perhatian agar anak tidak main game melulu begitu atau apalah. Tapi ketika kita ajak dengan bermain matematika, harapannya yang pertama adalah anak sendiri mengembangkan, oh ternyata ketika ada cara lain, nanti pun ketika ada masalah lain, karena di matematika itu rumusnya banyak, maka dia akan sudah terbiasa dengan, oh berarti bisa dicari dengan menggunakan rumus yang lain. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan, kiranya nanti kalau ada yang masih ragu, mohon bimbingan juga. Ketika saya ada salah, mohon bimbingannya juga. Demikian Ibu Vera, monggo. Nggih, Ibu. Halo Ibu Vera. Iya, Ibu. Terima kasih Ibu Tri Setyoningsih atas pemaparan materinya yang sangat menarik, membuat matematika menjadi lebih simpel. Nah, kepada Bapak Ibu partisipan yang mau bertanya, bisa lewat chat ataupun dengan mengaktifkan mic-nya. Monggo, kami persilahkan.
Menika Bu Tri Setoningsih, ada pertanyaan dari Pak Sabtono. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk mampu berhitung dengan benar? Jadi saya ulang, sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk mampu berhitung dengan benar? Kalau ditanya seperti itu, maka jawaban saya adalah anak harus berlatih dan berlatih. Jadi ketika apa yang dibutuhkan untuk bisa dengan benar, salah satu cara dan matematika hanya latihan, Pak. Nah itu. Jadi tanpa ada latihan, untuk yang perkalian awal kali satu sampai itu memang mau harus untuk membahasakan itu sudah tidak bisa disengaja kan. Jadi kalau dengan matematika memang dan untuk usahanya ya Begitu Pak Sabtono. Ya. Sampun nggih Pak Sabtono untuk jawabannya Bu Tri. Terus Bu Tri, ini juga ada pertanyaan dari Bu Rawati Hari. Setelah dikelompokkan dua-dua tadi pada penjumlahan, setelah dikelompokkan dua-dua, sisa yang terakhir bagaimana? Tadi suaranya Ibu tadi putus-putus, jadi kurang jelas. Mohon diulang kembali Bu, yang tadi penjumlahan setelah dikelompokkan dua-dua. Ya, sekedar. Maksudnya yang dikelompokkan dua-dua yang ini ya Bu ya? Ini dikelompokkan dua-dua dulu. Ini tadi kan nol-nolnya ini kan nggak ada ini. Nolnya ini kan bilangan desimal. Ketika bilangan desimal, maksud saya bilangan bulat. Ketika bilangan bulat itu dibawa ke bilangan desimal, maka boleh kita tulis 0,000 begitu. Setelah dikelompokkan dua-dua, maka yang dikerjakan pertama kali adalah yang paling depan ini sisa berapa? Sisa berapa angka? Bilangannya ini terdiri dari berapa angka? Oh, ini ada satu angka. Maka yang dikerjakan pertama kali adalah yang satu. Nanti beda lagi ketika kita punya soalnya begini. Misalkan kita punya soalnya adalah 5 misalkan. Nah, maka kita kelompokkan dua-dua. Ini kita kelompokkan dulu. Nah, berarti yang paling depan itu adalah bilangan 13. Maka inilah yang kita kerjakan dulu. Jadi 13 ini kita cari angka kembar di bawahnya atau sama dengan. Ternyata angka kembar, perkalian angka kembar di bawahnya itu adalah 3 yang memenuhi. 3 kali 3. 3 kali 3 itu adalah 9. Ini salah satu sama. Kemudian kita kurangkan 13 dikurangi 9 itu adalah 4. Dan 3 dengan 3 ini ke bawah di jumlah 6. Kemudian 4 menurunkan 2 angka sekaligus, yaitu 75. Berarti ini 60 berapa kali berapa? Bilangan di sini
dengan di sini. Jadi bilangan ini dengan bilangan ini tuh harus sama. Yang harus memenuhi 4, 7, 5. Kira-kira berapa itu? 4, 5, 6. Maaf, 5. Kalau 5, kalau 6 itu kan 6. Maaf. Ini 6. Ini juga 6. Kalau 7 kelebihan kan. Kalau 6 itu berarti ini ada 6, 36 ditambah 3 itu adalah 39. Oh, berarti di sini 36. Koma. Begitu, Ibu? Iya. Ya, semoga lebih jelas ya Bu Rawati Hari atau Bapaknya. Adakah pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya? Mungkin sudah jelas ya Ibu ya. Nanti bisa dicoba lagi di rumah dengan putra-putrinya dan dengan anak-anak didiknya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan Ibu Tri untuk menyampaikan rangkumannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa ketika kita mengajak anak-anak itu mayoritas, saya tidak bilang semuanya, banyak anak-anak mencetak angka 100 pada nilai UNBK atau lainnya, namun di sisi lain banyak anak-anak juga yang ketika pelajaran matematika mending tidur begitu. Salah satunya adalah harus merangsang anak-anak untuk bermain perhitungan. Mungkin cara-cara seperti ini dapat memotivasi anak untuk lebih suka berhitung daripada main game begitu. Jadi sekali lagi dengan cara latihan dan latihan, harapannya adalah anak dapat atau menambah kemampuan mereka dan semakin menyukai matematika. Begitu Ibu Vera. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan materi berhitung asik tanpa kalkulator. Dalam Ibu. Nggih Putri, matur nuwun. Demikian pemaparan materi berhitung asik tanpa kalkulator. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya pada sesi ini. Dan kini saya kembalikan kepada host, yaitu Bunda Yekti Handayani. Terima kasih. Acara kegiatan pengalaman ini sudah berlangsung.
dan ini tenaga